Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Penguji Ibu Yani Sugiani MMM.com dan Bapak Faridi M.Com PSDP proposal SD ada punya proposal. Oh iya. Iya belum akan ada, hari ini sidang atas nama Bilal Abdurrahman dengan judul Rancang Bangun Sistem Aplikasi E-Rekrutmen Karyawan Web pada PT Altivindo Trijaya Kencana. Bilal sudah siap ya? Siap. Sudah siap, nanti silahkan dipresentasikan 10 menit. Setelah itu demokan aplikasinya, dilanjutkan dengan tanya jawab penguji. Terus nanti terakhir adalah sesi pengumuman bersama dengan tadi API. Kalau sudah siap silakan dimulai Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Dias Yudi Prianggodo, Eskom M.Com, selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Yani Sugiani, STM.com, selaku dosen penguji saya, dan Bapak Faridi Eskom M.Com, selaku penguji 2 saya. Saya di sini akan mempresentasikan aplikasi sistem saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Aplikasi Rekrutmen Karyawan Berbasis Web pada PT Altivindo Trijaya Kencana. Sebelumnya saya Bilal Abdurrahman, Fakultas Teknik Informatika, izin untuk memulai presentasi untuk malam ini. Diizinkan? Iya. Baik Ibu Bapak, pertama adalah terbelakang. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, kebutuhan aplikasi sistem informasi dalam dunia bisnis menjadi faktor keberhasilan perusahaan. Perusahaan memerlukan sebuah sistem aplikasi yang mempermudah penyimpanan data karyawan dan bisa diakses data tersebut sewaktu-waktu. Salah satu sistem aplikasi terpenting dalam perusahaan adalah sumber daya manusia. Saat ini PT Altivindo Trijaya Kencana masih menggunakan sistem manual dalam mengelola data sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Sehingga dalam proses pengumpulan berkas data, karyawan bagian Human Resource Development atau HRD dalam mengumpulkan semua dokumen pelamar mengalami kesulitan, kesalahan, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Solusinya adalah menghadirkan aplikasi e-rekrutmen karyawan berbasis web yang belum ada dan merubah cara kerja penerimaan calon pegawai atau karyawan baru di PT Altivindo Trijaya Kencana. Hal ini yang menjadi latar belakang dalam melakukan penelitian pada pembuatan skripsi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Aplikasi E-Rekrutmen Karyawan Berbasis Web pada PT Altivindo Trijaya Kencana. Selanjutnya, di sini ada 3, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan batasan masalah. Untuk identifikasi masalah itu pengurus atau staf mengalami kesulitan dalam mengelola pendataan sumber daya manusia. Yang kedua, sering terjadinya kesalahan dalam proses pengumpulan data pelamar. Yang ketiga, pengurus dan staf memakan waktu lama untuk mengumpulkan data pelamar. Rumusan masalah, bagaimana dalam melakukan analisis sistem rekrutmen karyawan yang berjalan di PT Altivindo Trijaya Kencana ini berjalan. Yang kedua, bagaimana merancang sebuah sistem aplikasi e-rekrutmen karyawan yang pengelolaannya mempermudah staf dan HRD dalam mengumpulkan data pelamar. Dan bagaimana cara membangun aplikasi e-rekrutmen karyawan yang tampilannya fungsinya mempermudah penggunanya. Yang terakhir, batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya melakukan proses pengumpulan data berkas pelamar, lowongan kerja, semua kegiatan tes dan penilaian dilakukan di luar sistem. Yang kedua, tidak membahas mengenai jaringan dan security dalam encryption. Ini klien ya? Klien pasar? Betul. Oh, klien ya Pak? Perusahaan klien? Anak buah klien ya? Dulu ya sempat di situ, Bu. Langsung ke sistem yang berjalan coba. Sistem berjalan, baik Bu. Coba di skip aja. Baik Bu, baik. Iya. Jadi ini klien. Izin menjelaskan Bu, Pak. Jawab dulu, masih sebentar. Enggak. Langsung aja lompat ke berjalan. Gitu. Iya. Mau nanya apa?
Jadi gini Bu, kenapa saya mengambil namanya PT Alternatif Tindak Pidana? Jadi sebelum mendirikan sebuah lain parcel, lain parcel ini kan franchise ya Bu. Kita harus punya namanya PT, kayak komisaris gitu Bu. Iya, harus Jadi punya. akhirnya mereka punya komisaris ini. Iya betul. Kalau mereka nggak bentuk klien. Nah, dan Ini atasnya Lion, Pak. Jadi komisaris dari Lion ya? bukan Pak Bu, maksudnya Gimana? ada strukturalnya gitu Bu. Maksudnya kan masih berbadan hukum Bu. Pakai didaftarkan ke notaris, yaitu PT Alternatif Tindak Pidana. Oh iya, paham Gitu, kalau itu. Pak. Ya lanjut. Langsung aja, perjalanan aja. Kita mainnya di itu aja. Kenapa Pak? Di Bukan, apa Pak. namanya? Langsung saya Bisa nggak? 24? ntar Bu ya. Enggak, bagus lagi. Enggak, kataku bagus. Seperti apa di Grogi. Enggak Bu, terlalu Bu. Di ini aja, di duplikat aja, jangan di dual, jangan di extend. Saya Bu. Di ini aja, di apa? Di duplikat, jangan di extend. Ini jangan kayak gitu. Nggak nyangkut ya Bu. Apa? Bagus lah bersama. Cuma muncul ya Bu ya. Nah, udah gitu aja. Sistem berjalan, Oke. masuk pelajar. Oke Bu, oke. Baik Bu, baik. Nanti baru aplikasi, nanti pas saya main di sistem usulan. Baik Bu. Sabar, tenang. Ilmunya ditahan dulu, yang pengen dikeluarin semua. Iya, you know. Sabar. Kamu kalau udah digituin sama pembimbing itu, udah luar biasa. Ini dulu yang tadi aja slide kan tadi, kamu nggak ada yang berjalan memang. Ada Bu. Iya, dari slide aja. Oke. Nah itu, klik. Nah kamu ke bawah, yang berjalan di atas sebelumnya biasanya. Nah itu bukan. Kan Bu, saya di sini dari tahap penelitian sih Bu ya. Lagi terus. Penelitian, Bawahnya. ada Terus, asesmen. lagi. Oh nggak ada Ya ada Bu, dia. diagram. Saya nggak. Iya tadi yang tadi. Di ini ya Bu ya. Di Word. Nah coba sistem yang berjalan itu ada di halaman 43. Bagus kok, kamu rapi. Stop, digedein dulu. Itu tuh nah, terus, yuk, ceritain dari atas. Dari Oke. kamar. Ya Bu ya. Baik. Jadi di sini ada 3 kolom ya Bu, pelamar, komisaris, dan direktur. Ini gambaran dari sistem yang berjalan sebelumnya. Dimulai dari pelamar, kita mulai itu melakukan pendaftaran, memberikan berkas CV, lalu komisaris menerima berkas, setelah itu berkas dicek, lalu berkas lengkap, lanjut ke direktur untuk Itu lebih lengkap. komisaris, bukan HR ya? Ini gambaran dari struktural di bab 3-nya Bu. Iya. Cek. Berkas lengkap, setelah itu direktur memeriksa lagi. Berkas lengkap, ada decision, ya apa tidaknya. Lengkap atau tidak? Iya betul Bu. Kalau memang bagus, dia akan lanjut ke tahap wawancara. Tapi kalau tidak, berkas dikembalikan. Oke, Tidak lulus. Kamu duduk, di situ kamu buka
Ini biar aja. Ya Bu. Kamu buka yang halaman 48. 48. Ingat ya, prosesnya pelamar ngasih berkas, berkas dicek, habis itu berkas dicek, kalau misalkan tidak lengkap, tidak lulus, kalau lengkap diwawancara. Iya betul Bu. Yuk, kamu sekarang masuk sebagai pelamar dulu. Halaman 43 ya Bu. 48. 48. Oke. Yuk, kamu buka aplikasinya. Login sebagai pelamar. Saya buka demo aplikasinya apa di sini Bu? Itu dibuka situ di kertasnya, yang 48, lalu di laptopnya kamu buka aplikasinya. Nah, sekarang kamu login. Oke, baik saya jelasin Bu ya. Sekarang masuk sebagai pelamar. Pelamar ya Bu ya, baik. Tapi nggak usah registrasi. Gak usah registrasi, Yang udah ada aja. yang udah ada aja. Ada gambarnya Bu Ini ya. pelamar nih. Ya, ini pelamar Bu, sebelumnya udah registrasi. Ya, betul Bu. Yuk, masuk. Iya, masuk. Baik Bu. Yuk, Langsung ke masuk di kirim lamaran. kirim lamaran. Baik. Nah, Tadi dulu pelan-pelan. Kenapa cetak kartunya di atas? Kalau Anda buka sebuah aplikasi, yang pertama dilihat itu di atas dulu apa bawah dulu? atas dulu Bu. Kenapa kamu harus cetak kartu? Kan kirim lamaran dulu. Ya, betul. Nanti bisa diganti nggak? Bisa Bu, bisa Bu. Urutannya kirim lamaran, dan informasi, baru cetak kartu dulu. Iya kan? Iya Bu, bisa Bu. Di situ aja cara-cara di kertas. Sini Bu ya. Itu situ aja di dokumen kamu. Lihat itu halaman 48, urutannya kirim lamaran. Itu sayang, kalau nggak jadi kertas ini jadi hilang lagi saya ngelihatnya. Baik Bu. Balikin. Tuh urutannya di dashboard pelamar, kirim lamaran, dan informasi cetak kartu. Profil yang paling atas kali A. Iya, harusnya Bu. Dashboard itu profil, ya kan? Ya enggak? Iya, Bu. Habis registrasi, profil dulu. Nih, profil dulu. Baru kirim lamaran gitu kan? Dan informasi cetak kartu tes. Ya enggak? Betul Bu. Oke, sekarang apa kirim lamaran? Kirim lamaran. Baik Bu, saya jelasin dulu Bu ya. Ini kenapa? Bisa, langsung aja kirim lamaran. Iya, Bu. Di Aja udah cepetan isi lamaran. daftar lowongan yang tersedia kan belum ada Bu, karena dari panel adminnya belum diisi. Jadi karena dari panel admin itu kan ada kelola Bu, informasi lowongan dan data pelamar Bu. Jadi ya gitu Bu. Ya saya coba untuk ini Bu ya. Kalau yang ada aja gimana? Harus dibuat dulu Bu, karena kan jatuhnya kan di sini kita sebagai pelamar nyari lowongan yang tersedia Bu. Kalau misalkan memang dari adminnya atau dari staff dan perusahaan yang nyediain. Oh berarti informasi itu informasi lowongan. Enggak, informasi lowongan ntar di situ ada Bu. Bisa lihat status CV dan berkas itu di ACC apa tidak, diproses, ditolak dan diterima. Iya. Betul Bu, lihat informasinya. Lalu kalau pelamar itu melihat ada lowongan gimana? Lihat ada lowongan tuh dikirim lamaran Bu. Di situ tersedia beberapa list lowongan yang ada. Coba tambahin. Oke, baik. Ini admin berarti. Ya, betul Bu. Lowongan dulu apa informasi dulu? Lowongan dulu Bu. Informasi dulu. Iya Bu, di situ ya. Karena resource-nya Bu, saya dari resource code-nya Bu. Ya Bu, langsung saya buat ya Bu lowongannya. Yo, tambahin. Di sini kita tambah create karena basicnya di menu atau di halaman keluar lowongan kerja itu saya pakai resource. Yang dimana itu di VS Code udah include yang namanya create. Di situ saya bisa buat lowongan, langsung saja saya isi form yang tersedia. Setelah saya create akan muncul notifikasi.
rada berat kelamin. Oke. Sini bisa dilihat Bu di listnya. Oke, Ada masuk ke pelamar. pelamar. Di sini kan kosong ya Bu. Kalau bisa lihat dari refresh. Muncul Bu. Muncul di sini. Ini sebagai pelamar. Ya ini pelamar Bu. Ada dua saya. Sebelah kiri admin, kanan pelamar. Oh, jadi pinter kamu. Sekarang saya buat ini Bu ya CV-nya Bu. Oke. Jadi saya coba berkas apa aja Bu saya kirim ya Bu. Apa aja yang ketinggalan? Saya coba apa ya? Jurnal kali, jurnal. Berarti ini ada undangan wawancara nggak rencananya? Undangan wawancara dan psikotes nanti berbentuk outputnya itu kertas Bu. Ada Bu. Setelah itu saya kirim lamaran. Memang berhasil dikirim. Nah setelah itu kita ke tahap lihat informasi Bu. Kita nunggu nih pendingan berkas kita ini diterima apa tidak. Nah ini masih diproses ya Bu ya. Ini masih diproses. Kita balik ke admin. Kalau data pelamar dia Bu. Sebelumnya maaf Bu, di sini kita harus kelola profil dulu Bu. Di situ kita naruh foto dan lain-lain untuk lihat detail. Tadi saya kagak register, ini kan udah ada. Jadi biar nggak masuk ke profil. Register itu cuma buat akunnya Bu. Kelola profilnya itu buat ngedukung nanti pelengkapan data yang tersedia Bu. Oh yaudah, tak masukin itu kan. Langsung cepet. Mungkin nggak bilang itu perempuan. Bila Tri itu anak ketiga Bu, saya Bu Tri. Iya, Aksara jawab. Ada fotonya. Saya foto. Itu foto tuh. Oh. Simpan Simpan profil. Oke. Saya itu di sini kita bisa lihat detail Bu. Oke. Karena tadi kita sudah kelola profil, harusnya data lebih detail ada. Nah, nggak usah Bu. Kan di sini ada note CV-nya Bu. Oh iya deh, iya. Nggak usah. Oh, nggak usah. Lihat bisnis proses ininya. Oh gitu, baik Bu. Di sini tadi kan Ibu nanya dilihat informasi perubahan statusnya apa Ibu? Dari sini Bu. Ubah status, setelah itu saya pilih di sini diterima Bu. Dan tanggalnya untuk kapan tesnya, psikotes. Ya submit. Enggak dicontoh Bu. Oh mau dicepetin nggak apa-apa Bu? Oke Bu. Dari informasi diterima. Kita ke cetak kartu. Iya Bu. Di resource-nya nggak rapi Bu. Oke, ini tes psikotes. Iya. Nggak ada, adanya wawancara doang di sini. Nggak ada psikotes. Iya Bu. Terus, habis psikotes apa lagi? Setelah itu kita cetak kartu Bu. Cetak kartu Bu. Nah karena yang tadi saya bilang di batasan masalah untuk tahap tes dan penilaian itu 2 sistem Bu. Jadi sistem saya itu yang di awal bilang psikotes aja. Iya Bu, cuma buat berarti yang wawancara tidak ada. Panggilan wawancara sama training. Iya Bu, betul Bu. Jadi kita dapat kelas output untuk panggilan tes aja Bu. Cuma spesifiknya di sini tes psikotes. Berarti yang wawancara sama training itu adanya di batasan. Maksudnya tidak masuk ke sistem. Iya, kita masuk ke sistem saya. Harus ada Bu. Sudah. Maka ruang lingkup dibatasi, sistem hanya memperlama proses lamaran sama. Kita membahas nggak ada coba halaman 3 tuh. Sistem hanya melakukan tes pengumpulan data pelamar, berkas lamaran, lowongan kerja, semua kegiatan tes atau penilaian dilakukan di luar sistem. Kegiatan Iya, Bu, tes itu. yang di luar sistem. Iya, Tapi iya Bu. wawancara kagak ditulis. Izin Bu. Ya kan training nggak ada. Atau kamu tulis juga Oh, berarti izin. wawancara kami. Iya, baik Bu. Berarti yang wawancara sama training di luar sistem. Iya. Oke, lanjut. Oke Bu. Setelah itu sudah diterima dan juga tanggal tesnya keluar, lanjut ke tahap cetak kartu. Kita lihat hasilnya. Sudah Bu, jadi Bu. Udah habis itu ya? Habis, tapi untuk dilihat ya. Di menu lihat Langsung aja ke kesimpulan. kesimpulan.
Maaf. yang jadi yang Iya. PowerPoint Oh, PowerPoint aja. Baik, Bu. kan kamu bikin kan Ya, PowerPoint buat penasaran? kesimpulan sana sih, Bu. Nah, Baik. kamu ada backward testing tuh? Ada Bu, saya backward testing ada. Nah, kamu backward testing jadi mulai dari backward testing. Baik. Backward testing tapi saya hanya untuk yang tadi sama di activity dan sequence ya Bu, cuma nampil untuk login. Itu udah jelasin program kamu. Ah, gitu. Kan tetap jalan kan? Ah, Udah sampai belum? Activity yang mau bikin di sana main program. udah Bu, udah. Ya udah, berarti langsung backward testing. Dan itu saya jelaskan apa. Sekarang. Nah, mantap. Ayo, enggak. Ambil. Semuanya paham. Black box texting. Saya akan menjelaskan ya Bu. Black box texting itu ada di sini ada 5 kolom dengan 3 baris ya Bu. Pertama itu ada pengujian, hasil yang diharapkan dan hasil pengujian dan kesimpulan. Yang pertama itu the login system atau membuka sistem. Hasil yang saya harapkan, hasil yang kita harapkan itu sistem melampiran halaman login. Hasil pengujian, halaman login tersedia, kesimpulan valid. Yang kedua itu ada isi form login email dan password. Login berhasil, masuk ke dalam sistem dan menemukan halaman dashboard. Halaman dashboard muncul seperti yang diharapkan, login berhasil, masuk ke dalam sistem dan menemukan halaman dashboard. Kesimpulan valid. Dan yang ketiga, isi form login email dan password salah. Sistem hasil yang diharapkan menampilkan pesan kesalahan. Hasil pengujian muncul sebuah required pesan login tidak berhasil dan menampilkan pesan kesalahan. Kesimpulan valid. Kamu nggak semua? Nggak semua Bu. Di testingnya. Nggak ada semua. Tapi di untuk di Semua ada ya? ada Bu, lengkap Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja langsung simpulin. Baik Bu. Ini sesuai ya? Sesuai Bu semuanya dari admin dan pelamar saya tulis. Oke, yuk lanjut. Kesimpulan. Yang pertama, analisis terhadap sistem rekrutmen yang berjalan pada PT Altiapindo Trijaya Kencana menunjukkan bahwa proses pengumpulan data pada pelamar masih dengan cara manual dan belum terdigitalisasi, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan data dan rawan kesalahan dalam input, serta memakan banyak waktu para staf dan pengurus dalam proses seleksi awal. Yang kedua, dengan menggunakan metode prototype, telah terancang sebuah sistem aplikasi rekrutmen karyawan berbasis web yang mempermudah staf dan HRD dalam pengolahan data dan pengumpulan data pelamar sistem ini. Menyediakan fitur-fitur yang mempermudah para pengguna seperti kelola profil, unggah berkas lamaran, dan pemantauan status dilihat informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, aplikasi rekrutmen yang dibangun telah dirancang dengan tampilan yang responsif, sederhana, dan mudah digunakan baik pelamar maupun admin. Fungsionalis yang dihadirkan pada sistem ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan, akurasi, kecepatan dalam seleksi pelamar. Baik Bu. Terakhir, saran. Yang pertama, untuk pengembangan sistem selanjutnya, disarankan agar aplikasi rekrutmen karyawan ini terus disempurnakan, khususnya dalam hal fitur notifikasi otomatis dan terintegrasi dengan email, agar proses dalam seleksi bisa lebih selektif. Yang kedua, kedepannya sistem ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi untuk dapat diakses melalui aplikasi mobile, agar lebih mudah dan fleksibel untuk digunakan di mana saja. Yang ketiga, dari sisi keamanan sistem, disarankan agar dilakukan peningkatan perlindungan data, khususnya data pribadi pelamar. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan enkripsi data serta pengaturan hak akses yang tepat untuk menghindari dari penyalahgunaan informasi. Oke. Baik. Pak Faridi, aku dulu ya. Ada yang dulu. Dulu Kak. Baik Bu. Gila. Iya Bu. Oh ini kan Aman, paham Bu. ya Ya. tentang sistemnya Ya, karena betul. yang pernah kerja di sana ya. Iya Bu. Kencana apa kencana? Kencana Bu. Ini kencana. Di depan. Paling depan. Harusnya kencana ya. Oh iya betul Bu. Betul Bu. Baik Bu. Oke. Sorry ya. Iya Bu. Kita mulai dari abstrak. Oke. Kata pengantar Tuhan yang Maha Esa kan itu sudah ada. Oh iya Bu. Jadi satu nggak usah ditulis lagi. Iya Bu. Kata pengantar ya. Iya iya Bu. Terus bab satu pendahuluan. Ada. Ada Bu. Paling bawah itu pada pembuatan laporan kerja praktek. Iya betul Bu. Tadi saya lihat sore Bu tadi Bu. Oke, sekarang masuk ke halaman 2.
Mandu, baik Bu. Yang berjalan, kalau orang mau ngelamar kerja itu ngasih berkas lamarannya gimana caranya sebelum mau pakai sistem ini? Jadi biasa Bu, rekrutmen ini ada LinkedIn. Di LinkedIn mungkin emang udah ada ya Bu ya buat upload berkas. Cuman biasa di PT ini tuh Pakai link. LinkedIn, terus juga bisa dari Facebook. Dulu tuh di Facebook, bener Bu, di Facebook. Terus juga dari Oke, ketika orang-orang. pakai LinkedIn terus pakai Facebook, kendalanya apa? Sehingga kamu pengen pakai aplikasi Nah, tersebut. ini Bu jadi saya sistem Bu. Yang pertama karena satu yang sudah dijelaskan adanya sistem ini untuk mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan rekrutmen dan pengumpulan data pelamar ya Bu. Jadi yang saya harapin dari adanya sistem saya ini itu mempermudah Bu, atau bahasanya Saya itu masih ke masalah yang berjalan dulu. yang berjalan. Ketika dia pakai LinkedIn sama pakai Facebook, masalahnya apa? Masalah kesulitannya Bu ya untuk itu pengumpulan datanya Bu. Suka keliru dan juga berkas-berkas yang kurang Pakai rapi. LinkedIn sama pakai Facebook, itu Enggak, masih tetap dari PT ini tuh kan kalau misalnya kita di LinkedIn juga ya Bu, itu cuma pemberitahuan ada lowongan di sini sebagai contoh administrasi. Kalau saya dulu administrasi pas itu, saya datang, saya taruh berkas saya di situ Bu. Jadi flow-nya seperti flowchart yang saya jelaskan tadi Bu, seperti itu dulu Bu. Kayak gitu Bu. Jadi kalau sistem kamu langsung ke perusahaan. ya betul Bu. Jadi kita bisa contoh misalkan di LinkedIn saya taruh, kita tinggal taruh aja Bu link Kalau rekrutmennya. yang berjalan setelah kita pakai LinkedIn, nggak pakai Facebook, kan udah nih kamu narik berkas pelamar ya. Iya betul Bu. Terus habis itu apa yang dilakukan? Apa yang terjadi ketika dia pakai LinkedIn? Pakai ini masih sama ya Bu ya, sebelumnya belum ada sistem saya Bu ya. Saya tes di situ dan hari itu juga karena memang kalau secara langsung itu nggak ada Bu output kertas kayak sistem ini Bu. Itu di hari itu juga saya naruh berkas, ditunggu informasi keterima apa enggaknya berkas tadi. Iya, misalkan memang diterima, saya ikut training Bu, masalah ikut bantu yang lain diterima silakan Mas. Ikut langsung. Masalahnya apa? Ini Bu, tadi Bu, pengumpulan data dan juga Emang bahasanya pengumpulan data. iya betul Bu di situ Bu. Oh iya, terus kartu tes juga dia Iya nggak ada Bu karena ya. benar Bu. Ya, jadi di identifikasi masalah seperti itu, kamu menganalisanya itu input, proses, sama output. Input itu apa masalahnya? Kayak tadi kamu bilang kalau selama ini kita pakainya LinkedIn sama pakai Facebook, akhirnya kendalanya itu pengumpulan datanya sulit karena dia menggunakan platform orang lain. Kita pertama. Yang pertama. Yang kedua untuk proses tadi ngecekan dokumen, kemudian sama penentuan mana yang diterima mana yang tidak karena kita pakai platform orang, akhirnya sulit itu proses. Nah terakhir itu tadi yang kartu tes tadi Iya kan. betul Bu. Nah kalau itu tidak ada link untuk penguploadan dokumen kartu tes, akhirnya si pelamar harus cek lagi kartu tesnya dan dia harus cek lagi jadwal kapan itu. Iya, Nah itu kamu ceritakan di identifikasi masalah. Jadi jangan semuanya ngumpulnya data pelamar lagi. Oh, iya. Jadi kamu identifikasinya input, proses, dan Output, output. ya, Bu. Itu yang pertama. Kemudian rumusan masalah kan kamu melakukan 5 hal ya. Ya Bu. Analisis, merancang, membangun, mengimplementasikan, dan pengujian. Nah ini ada di dalam rumusan masalah kamu. Jadi akhirnya rumusan kamu itu nanti ada semua tuh. Analisisnya ada, perancangannya ada, Iya, Bu. pembangunannya ada. Baik Bu. Oke. Nah, kemudian yang tadi batasan masalah, kamu batasi bahwa yang di berjalan itu ada proses wawancara dan ada training. Iya benar Bu. Tapi di sini kamu tidak ada di luar. Di luar itu Bu. Nah, itu hanya membahas tentang apa tadi kartu tes Nah ya Bu. untuk Untuk tahap tes, psikotes dan wawancara. ya nggak wawancara nggak ada tadi, Aduh. nggak ada. Di kertasnya Bu, kertas Ya. outputnya terakhir itu Bu ya. Psikot, ya itu di situ isinya psikotes Bu, benar Bu. Ih, gimana sih? Kan di aplikasi kamu coba tutup dulu. Oh ya. Cuma ada psikotes doang, kagak ada wawancara. Tadi tampilannya dijadiin duplikat dulu, jangan dijadiin ekstra. Lagi di tengah kamu pagi ya. Pak Hadi ya. Tenang Pak, dikit dong. Nah, coba lihat tadi. Tuh, mana wawancara? Ya psikotes ya, iya Bu. Iya, gak ada wawancaranya. Makanya saya bikin wawancara sama training di luar sistem. Yang dalam sistem kamu cuma psikotes doang. Berarti ini Bu lebih tepatnya harusnya Kalau kalau wawancara aja justru kan datang pertama kali tuh wawancara gak langsung psikotes. Karena psikotes dulu.
Enggak, kalau misalkan saya gini Bu, flow-nya kan mungkin di sono setelah psikotes, wawancara langsung ke tahap training ya Bu, itu misalkan diterima ya Bu. Nah mungkin kalau misalkan saya ubah ke kartu peserta tes itu baik apa gimana Bu? Boleh, jadi tes bisa mengabarkan semuanya gitu Bu. Peserta tes dalam itu nanti ada jadwal wawancara, Iya, jadwal boleh, Bu. psikotes, itu malah lebih bagus. Lebih bagus. Berarti nanti di batasannya nggak ada itu yang tadi. Baik Bu. Ya. Iya Bu. Ya, terus halaman nih, halaman itu kan dibajak sini, di bawah nih kalau ada bab 1 udah benar, bab 2, bab 3 semuanya jadi salah. Bab Kalau berapa? ada bab di bawah, kalau nggak ada bab di atas ini benar. Oke, baik. Kayak bab 1 kamu loh, bab 1 kamu Iya, itu Bu. kan bab 1 di bawah, Mhm. bab halaman 2-nya di atas, benar nggak? Oh, saya lihat di beberapa referensi, oh mungkin belum tak Bab presisi 2 kali. ini bab 2 di bawah, Mhm. nanti halaman berikutnya di atas. Oh, sampai ke bab 2, bab 3 seterusnya juga sama kayak gitu, Bu. Iya. Oh, digesernya di bab 1 saja, Bu. Ya. Oh, baik, Bu. Baik, Bu. Terus bab 3, Bab 3, Bu. halaman 27. Perlu, Bu. Ada Bab 3 halaman. halaman 27. Ya, Bu. Nah, itu kamu kurang pengujian. Pengujian itu. Bu, untuk pengujian berarti saya ntar taruh di implementasi pembahasan ya, Bu. Di bawah. Itu di bawah. Oke. Halaman bab 4. Halaman 42. Halaman berapa, Bu? Halaman 42. 42. Ini sudah bab 4 ada di bawah. Iya, Bu. Apa judulnya bab 4? Penelitian dan pembahasan. Coba kamu lihat semua kita tulis tulisan bab 4. Halaman 5. Halaman 5, bab 4. Sampai di sini. Iya, Bu. Penelitian dan pembahasan. Enggak apa-apa, Bibi. Tuh. Nih. Pembahasan ya, Bu. Salah, Bu. Apa nih? Masuk sini. Dalam, makin dalam. Biasa. Woi, nanya. Jalan. Isi bilang udah kemalaman. Iya, Pak. Udahlah, saya nggak punya banyak. Itu udah banyak tadi. Udah ya. Iya, Pak. Hati-hati dulu terjadi bencana. Super enggak apa itu Superindo saya tadi bisa bahas sama Pak Dias. Untuk kerjaan saya yang sekarang itu saya di Indogrosir. Dulu saya sempat kerja di sini, Pak. Ada video terjadi bencana. Iya, beda Pak, betul. Nggak begitu. Kenapa, Pak? Perusahaan yang kerja saya sebelumnya, Pak. Sesuai dengan kerjanya. Bidangnya itu pengiriman logistik, Pak. Kayak kargo, baik kargo dia. Megang 2 maskapai, Pak, Garuda dan Lion. Oh, baik, Pak. Baik, baik. Katanya dia maju lama-lama, Pak. Dia nggak punya kesempatan buat kita. Tahu gitu kita ambil kesempatannya. Pakai kesempatannya sama dia. Iya. Iya, Pak. Use case ya, Pak. Oke, Pak. Kalau yang di apa berjalannya kan Admin, Pak. Saya tulis administrator aja biar lebih spesifik aja, Pak, dibilang, Pak. ya, kalau di strukturnya kan ada direktur,
Oh ya, direktur, komisaris, dan staf, Pak. Si direktur ini bisa dipakai dikelola oleh si staf dan komisaris, Pak. Nah, untuk direktur mungkin itu untuk pengacecian di luar sistem, Pak. Kayak Pak ada pendaftaran gitu, Pak. Di luar sistem. Jadi mengelola dari administrator ini hanya staf dan komisaris. Ya, benar Pak, ada pelamar. Usernya itu pelamar, Pak. Ya, kirim lamaran. Kirim lamaran, kalau profile, dan informasi, dan cetak kartu tes, Pak. Misal lamarannya itu dari administrasi, dari kelola data pelamar, Pak. Karena dari sini nanti ada proses diterima dan ditolak untuk lihat informasi. Ya, Pak. Oh, untuk administrasi ya, Pak ya. Itu kalau di VS Code itu kita pakai Tinker, Pak. PHP Artisan Tinker untuk filamen Laravel itu, Pak. Jadi dibuat lagi setiap admin akun yang dibuat itu tambah jadi super admin, Pak. Sistem betul, Pak. Dia dari coding bener, Pak. Karena saya kan pakai 2 panel itu ada role-nya, Pak. Role-nya maksudnya kan ada admin dan user, Pak. Jadi untuk tombol-tombol yang tersedia di setiap panel itu bisa diatur, Pak, yang bisa dikelola siapa aja. Sini, Pak. Oh. Ini, Pak. Di sini baru naruh support admin aja sih, Pak. Iya, belum nambahin yang lain, Pak. Harusnya ada 2 ya, Pak ya. Untuk di mananya, Pak? Untuk tapi sebenarnya sih maksudnya dari kapasitas posisi administrator untuk admin ntar bisa dikelola, Pak. Maksudnya yang bisa pakai admin ini tuh bisa dari komisaris dan stafnya, Pak. Jadi hanya pakai 1 akun aja, Pak. Kamu misalkan aplikasi kamu nih, Udah habis. Iya, Pak, betul. kamu itu bapak bikinnya pakai coding gitu. Ngurusin dirinya sendiri masing-masing. Kebetulan saya tahu ya, Pak, misalkan di terminal itu jatuhnya coding saya kurang tahu, Pak. Mungkin kalau buat akun dari administrasi itu pakai PHP Artisan Tinker, Pak, di terminalnya, Pak. Jadi nggak pakai coding. Program apanya, Bu? Buat saya, Bu. Iya, saya buat pakai filamen, Bu. Kamu seharusnya itu Iya. administrator itu adalah komisaris atau staf. Oke, Pak. Baik. Ada namanya super admin. Oh, baik, Pak. Jadi pada saat ini dijual aplikasinya. Ini emang selamanya namanya kan. Benar, Pak. Keluar dari perusahaan. Benar, Pak. Benar, Pak. Siapa yang mengenal? Iya, di orang tersebut, Pak. Orang kedua tersebut, Pak. Karena iya, benar, Pak, benar. Coba ya, Pak. Jadi harus dibuat fitur registrasi juga ya, Pak, atau lebih dari 1 aktor ya, Pak. Kalau mau ya nanti apa namanya? Kalau mau nggak mau ada admin super admin, tapi nanti administrator itu bisa memasuki. Oh gitu, Pak, baik. Kalau mau ada aktor super admin, kalau nggak mau administrator ini nggak registrasi ya bikin namanya super admin. Suruh admin aja, Pak. Oh, jadi setelah saya tambah super admin itu, ini nggak apa-apa untuk saya pakai 1 aktor aja, Pak. Kelola akun.
Udah kamu muat itu cerita bawa satu. atau komisaris Iya betul. faktor atau menambahkan komisaris Ya berarti tak masukin mobil satu itu. Baik Pak. Baik Pak. alternatifnya antara itu ke registrasi atau tambahkan Super admin untuk di cache-nya ya Pak. Berarti sini Sekolah user untuk penjelasan aktornya saya ganti ke super admin gitu Pak. Jangan sungkan bawa umut, bahwa yang lapor itu rapotnya dibuang aja. Oh baik Pak. Dibuang untuk aktor admin sama user juga Pak. Oh gitu. oke sekarang kita bahas diagram. Ya Pak. Oke, ini kan kelas diagram. Iya Pak. Yang di PowerPoint ada nggak? Apa Pak? PowerPoint ada nggak? PowerPoint kelas diagramnya ada nggak? Ada Pak. Ini. Terus kamu buka yang di Word Bang aku udah siap pulang. halaman 16. Oh di sini aja Pak. Baik Pak. Nanti tambah kalau satu nggak bakalan habis itu. Orang ada dua deh. Pusing. Yang berikan ada dua itu mana? Apa tadi ada kata Prabowo, kata Prabowo. Ya udah kemarin. Tarik. Ya kita perkuasaan kan sambutan. Kelas diagram. Yang boleh serangka ada Prabowo. Ada kelas atribut nama operasinya. Iya Pak. Coba kamu yang PowerPoint. Coba Pak. Mana class name, mana atribut, mana operasi. Baik Pak. Untuk class name itu ada yang Pak dari ini Pak user. Atributnya itu masuk dari string dan integer Pak. Operasinya itu operasi itu timestamp Pak. Iya. Tapi kamu nggak malah dikosongin yang bawah. Oh iya Pak di sini Pak ya. Nah, itu yang MBM sama update dan aktif itu ada di bawah. Di operasinya apa aja? Update, update, itu operasi. Iya harus 3 kolom ya Pak. Operasi. Saya izin catat ya Pak. Update itu tadi ada di kola ya Pak. Kola pelamar ini Pak di sini Pak. Yang di bawahnya. Iya. Yang nomornya mana? Nah, kan ada kelas lain. Ada class name. Yang tadi sama update itu adanya di beberapa. Kamu kan satu kolom kan? Iya benar Pak. Di desain. Jadi ini Pak. Kenapa saya taruh ini pelamar di timestamp ya Pak untuk update dan create-nya itu di pelamar? Karena di sistemnya saya itu untuk update itu ada Pak ubah satu. Oh 3 kolom. Sesuai sama tadi Word Bapak bilang di halaman 16 tadi Pak. Iya. Dua doang Pak, betul Pak. Ah iya Pak. Oh oke. Apa poin? Yang bawahnya kosong kan ya? Iya Pak benar Pak. Pindahin ke bawah. Yang bawahnya mana Pak? Sini Pak. Ini pindahin ke. Oh sini. Oh, baik Pak. Jadi izin Pak sebelumnya berarti memang harus setiap kolom apa table itu perlu ya Pak ya? 3 benar Pak ya? Class name, update. Oh baik Pak. Oke Pak. Setiap class name yang mempunyai create sama update ya Pak. Itu dipindah ke bawah ya Pak. Operasi bener Pak. Dipin lagi Pak. Oh baik Pak. Paham Pak.
93 dan 97 Pak. Beda Pak, tapi harusnya Pak di sini saya munculin port 127-nya Pak. Ini nggak muncul Pak. Harusnya beda Pak. Beda kan Pak? Baik Pak. Iya benar. Benar Pak. Seperti itu. Baik Pak. Mungkin pas sebelumnya sih Pak pakai pakai itu aja. Baik. Amat sih Pak, lama gitu. Ya. Gak ada Pak. Gak ada Pak. Itu jenis kelamin pasti. Jenis kelamin itu laki-laki, perempuan. Nah, Laki-laki nggak pakai string. oh ya Pak. Baik, mungkin itu saja presentasi dari skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kasih Pak. Yang itu si Abi. Abi. Baik, baik Bu. Udah dong gua. Udah. Aja kasih diagram mau minta dibahas dong. Begini. Abi di ke dalam. Heeh. Ya gua di gua. Wah man. Kamu itu gua gimana bercanda. Iya cuman gua nggak isu. Ini nanya kasih diagram itu gue bisa jelasin intinya tuh di kelas diagram tuh hati-hati bang, ada 3 kelas name, atribut dan operasi yang gue bikin OPS enggak mungkin bilang website ya, itu cuma 2 kolom atribut dan